Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Mata TV dimanapun berada. Salah satu modus propaganda kelompok ekstrim untuk menarik simpati adalah dengan mengemas aksi-aksi mereka dengan frase keagamaan. Salah satu yang populer adalah bom bunuh diri yang mereka narasikan dengan istilah amalia istishhadiyah. Mereka menegaskan bahwa bom bunuh diri sebagai amalia istishhadiyah adalah bagian dari ajaran Islam, bahkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Secara redaksional dan praktik, bom bunuh diri memang tidak ditemukan dalam sejarah peradaban Islam klasik, tetapi memang ditemukan beberapa hadis sahih yang menyiratkan kebolehan mengorbankan diri. Ini salah satunya adalah hadis yang termaktub dalam Sahih Muslim yang artinya sebagai berikut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pada saat perang Uhud hanya didampingi oleh 7 orang dari kaum Ansar dan 2 orang dari kaum Quraisy. Ketika musuh berhasil mendekat dan menyerang beliau bersabda, siapa yang dapat menahan serangan mereka, maka baginya surga. Atau beliau bersabda, dia akan menjadi temanku di surga. Maka majulah seorang laki-laki dari kaum Ansar, lalu ia berperang hingga gugur. Kemudian musuh mendekat lagi dan beliau kembali bersabda, siapa yang dapat menahan serangan mereka, maka baginya surga, atau dia akan menjadi temanku di surga. Maka majulah seorang laki-laki dari kaum Ansar, lalu ia berperang hingga gugur. Demikianlah seterusnya hingga ke-7 orang Ansar itu gugur. Jika kita bedah hadis tersebut, tercatat di babul peperangan Uhud. Setelah ditakhrij, hadis tersebut memang otentik secara sanad dan matan. Para pendukung bom bunuh diri membangun argumen mereka di atas sebuah analogi bahwa jika sahabat Ansar boleh secara sadar maju menjemput kematian demi membela Nabi, maka seorang muslim hari ini juga boleh meledakkan diri di tengah musuh demi membela panji Rasulullah SAW. Sekilas analogi ini tampak masuk akal. Namun jika ditelisik dengan kaedah hukum Islam, analogi ini runtuh karena adanya perbedaan-perbedaan yang fundamental dan prinsipil. Pertama, sahabat di Uhud melakukan aksi pertempuran dengan melawan menggunakan pedang dan tameng, dan akhirnya terbunuh oleh tangan musuh. Sebaliknya, pelaku bom bunuh diri melakukan aksi bunuh diri dengan membunuh dirinya sendiri dengan alat yang ia kendalikan sendiri. Kematian bukan lagi konsekuensi dari pertempuran, melainkan keputusan personal yang hampir pasti lahir dari keputusasaan. Ini adalah perbedaan yang sangat clear dan harus dipahami, mengingat Islam secara tegas melarang bunuh diri dalam surah An-Nisa ayat 29-30. Kedua, peristiwa Uhud terjadi dalam medan perang yang sah dan jelas antara 2 pasukan. Targetnya adalah pasukan kafir yang aktif menyerang. Sementara itu, aksi terorisme modern seringkali menargetkan warga sipil tak berdosa di ruang publik yang damai. Fikih jihad secara ketat melarang pembunuhan model seperti ini. Memang sempat muncul pandangan kontroversial dari Syekh Yusuf Al-Qardawi yang dalam konteks spesifik konflik Palestina-Israel membolehkan operasi istishhadiyah atau bom bunuh diri sebagai senjata perlawanan pihak yang lemah. Namun fatwa ini segera menuai kecaman keras dari mayoritas ulama Ahlus Sunnah lainnya seperti Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, dan
Mufti Agung Arab Saudi saat itu. Mereka menegaskan bahwa dalil-dalil pengharaman bunuh diri bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar dalam situasi apapun. Lagi pula ketika seseorang melakukan bunuh diri, kemudian ledakannya membunuh seseorang yang tak berdosa, bagaimana ia mempertanggungjawabkannya? Bahwa barang siapa membunuh seorang manusia, seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Ketiga, aksi para sahabat dilandasi oleh izin dari komando langsung dari otoritas syar'i tertinggi, yaitu Rasulullah SAW. Sementara aksi bom bunuh diri modern diperintahkan oleh pemimpin kelompok radikal yang tidak memiliki legitimasi jelas. Tantangan terbesar kita hari ini bukan hanya mengkaji dalil-dalil yang sahih, melainkan merebut maknanya kembali dari tangan-tangan mereka yang menafsirkan secara serampangan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita, terutama kepada agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.